Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kita di studio Damasta, yaitu dakwah Masjid Taqwa. Alhamdulillah, kali ini kita ditemani salah satu narasumber kita yang alhamdulillah insya Allah berkompeten di dalam materi kali ini, masih seputar Ramadan. Kita perkenalkan, dialah ayahanda kita sekaligus kepala sekolah SMA Muhammadiyah 7 Serbelawan, ayahanda Zulkifli SAG MM. Oke. Kita bertanya pada hari ini, materinya tentang amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Jadi ternyata di dalam bulan Ramadan ini harus memperbanyak amal soleh. Namun terkadang setelah amal soleh kita raih, kita laksanakan, kita merasa nyaman. Kita merasa bahwa mungkin amal soleh sudah cukup. Kali ini pemateri kita, ayahanda Zulkifli, mungkin akan menjelaskan bagaimana sih dan apa sih amalan-amalan, dan apakah amalan tersebut bisa menjadi suatu amalan yang bisa kita raih dan istiqomah untuk melaksanakannya. Langsung aja kita persilakan kepada ayahanda kami, pemateri pada hari ini, Bapak Zulkifli SAG MM. Pada ayahanda kami persilakan untuk mengulas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini kita membahas tentang perusak amal. Perusak amal yang selama ini kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini begitu luar biasa sekali. Allah melimpahkan pahalanya, karunia-Nya, berkahnya luar biasa dengan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dikabarkan kepada kita. Kita kaum muslimin, muslimat yang insya Allah tergolong dalam orang-orang yang beriman, yang termaktub dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa terkhusus bagi orang-orang yang beriman untuk meraih takwa. Takwa inilah sesungguhnya akhir dari Ramadan ini yang kita raih. Oleh karena itu, banyak kita kaum muslimin sudah berusaha semaksimal mungkin, karena dia mendengar dari ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bahwa Allah menghadiahkan surga bagi kita yang istiqomah, bagi kita yang serius untuk menjalani Ramadan ini. Di mana dia juga mendengar hadis Rasulullah SAW bahwa pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan pahala berlipat ganda. Tidak tanggung-tanggung, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa puasa wajib itu yang kita lakukan di bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Dan sunnah itu sama seperti pahala wajib. Dan ini hanya kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan itu diyakini oleh kaum muslimin. Dan dia bersungguh-sungguhlah menjalankan Ramadan itu dengan sebaik mungkin, dan insya Allah dia istiqomah. Sampai banyak saudara-saudara kaum muslimin, bahkan terutama di akhir-akhir Ramadan ini, yang awalnya dia istiqomah, pada akhirnya dia kurang istiqomah. Karena mungkin banyak juga cobaan atau faktor-faktor yang lain, diantaranya mungkin ada pemikiran sudah khatam
tadarusnya. Terakhir, nggak baca lagi Al-Quran, tidak tadarus lagi. Padahal tidak seperti itu. Belum habis masa Ramadan itu, dan itu harus dimanfaatkan juga. Walaupun dah hatam, teruskan saja. Walaupun tak sampai hatam pun nanti sampai akhir Ramadan, kan tidak ada masalah. Karena diyakini bahwa pahalanya luar biasa. Nah, ini bagi kaum orang-orang yang beriman tidak menangkap itu. Dia terus istiqomah dengan itu. Tapi perlu juga kita sampaikan bahwa bagaimana pahala yang sudah kita awal dari Ramadan tadi sampai akhir nanti kita raih bulat penuh tanpa hilang satu apapun. Jangan sampai kita nanti di akhir Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Di amal akhir dikabarkan juga pada kita bahwa di Ramadan nanti, dia yang lahir nanti, ketika pas pembuatan hisab Ramadan, kita terkejut amal Ramadan kita tidak ada. Karena ada amalan-amalan yang rusak yang kita lakukan. Amalan. Iya. Kita sudah serius menjaganya, melakukan istiqomah dengan amalan-amalan ini tadi, tapi kita tidak menjaga amalan-amalan yang perusak amal tadi. Inilah perlu kita sampaikan bahwa ada beberapa amalan-amalan yang merusak amal-amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan. Jadi sia-sia, Pak. Sia-sia, capek dia bangun pagi, sahurnya, dia pertahankan mulai dari subuh sampai fajar, dia menahan laparnya dan hausnya, pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang pasti orang-orang yang beriman, yang meraih takwa dan menjaga itu, dan juga harus mencari tahu amal-amalan, jangan sampai dia harus menghindari amal-amal yang perusak-perusak amal tadi. Karena memang amal ibadah ini itu tidak gampang juga kita meraihnya, ya kan? Kita harus bangun pagi, kadang ngantuk-ngantuk kita sahur kan, belum lagi ibu-ibu yang sebelum kita udah masak dulu 3:30 bahkan jam 3 bangun kan, sampai terus berusaha sampai selama sebulan dia. Dan itu tidak gampang pasti. Tapi yang pasti juga tidak gampang juga menjaganya itu amalan itu. Ya. Di antaranya yang amal-amal perusak itu adalah tidak hanya memang makan dan minum, yang itu bisa membatalkan puasa, yang itu secara otomatis gugurlah seluruh amalnya, ya kan. Kemudian berbohong dan juga berkata-kata kotor, itu. Tidak hanya itu. Yang pertama yang paling merusak adalah jika dia melakukan kesyirikan. Kita sudah paham betul banyak sekali ayat Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa kalau kita melakukan kesyirikan, tidak tanggung-tanggung, tidak hanya pahala Ramadan pastinya, pahala yang lain juga terhapus, tidak tanggung-tanggung. Dan ini yang penting, dan ini yang pertama sekali. Oleh karena itu, mari kita jaga, karena memang ada syirik juga, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Sama-sama kita ketahui dan kita jaga itu, jangan sampai kita melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemunafikan. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang munafik. Banyak sekali Allah juga kabarkan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah mengabarkan. Di antaranya ada ciri-ciri orang yang munafik itu ketika sholat dia malas, kusala, kan? Malas dia. Kemudian meninggalkan, kita dengar juga Rasulullah mengabarkan juga ciri orang munafik itu berat dia melakukan sholat subuh dan sholat isya. Nah ini kan, ini banyak juga memang kita ini tahan dia memang puasa itu dari subuh sampai maghrib. Tahan dia menahan lapar itu. Tapi juga bisa juga ada juga kaum muslimin kita ini meninggalkan sholat. Yang wajib ditinggalkan. Karena lebih berat sebenarnya kamu puasa tadi daripada sholat kan gitu kan. Ini udah sanggup dia puasa dari fajar sampai matahari, tapi puasa yang hanya sebentar waktunya, sholat yang hanya sebentar waktunya, tinggal gitu kan. Ini sangat luar biasa, kan? Ini yang kedua. Ini bisa merusak amal Ramadan kita, kan? Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan sholat. Nah ini ditegaskan oleh Rasulullah juga. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah seluruh amalnya. Ini Rasulullah mengabarkan kepada kita. Jadi kalau sholat asar kita tinggalkan, seluruh amal kita terhapus. Apa sih di hatinya kan? Kita bangun pagi, kemudian kita tadarus, kemudian kan yang lain-lainnya kita bersedekah. Kita dengar bahwa
orang yang berbuka. Nanti dia akan melakukan pahala orang yang berpuasa, yang berbuka itu. Tapi dengan meninggalkan itu, hapus semua. Itu. Sangat luar biasa. Begitu gampang yang menghapus, padahal kita sudah susah payah menjaganya, melakukannya, kan, amal ibadah itu. Oleh karena itu, mari sama-sama. Apalagi sampai asar, maghrib pun tinggal. Udah kekenyangan, maghrib tinggal. Malas. Aduh, bergerak payah. Payah. Ya kan, bergerak payah. Banyak itu, Pak. Ya kan. Aduh, nggak bisa lagi, kan. Terus sampai Isya, udahlah tanggunglah. Tadi pun apa tinggal, udahlah Isya pun tinggal lagi. Wah, kadung lah itu. Udah hampir banyak lah itu, ya kan. Dia tinggalkan. Kemudian yang keempat yaitu suka menggugat takdir. Suka menggugat takdir. Karena Rasulullah juga ada mengabarkan kepada kita ada 3 amalan. Yang amalan wajib ataupun sunnah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu durhaka kepada orang tua, kemudian mungkin pemberian yang kita lakukan, ya kan? Aku tadi sedekah, gitu. Aku tadi sedang ngapain kan? Itu. Yang ketiga adalah suka mendustakan takdir, ya kan? Kadang karena tidak sesuai, mungkin rencana sebelum Ramadan ada rencana yang dilakukan, kemudian pasca Ramadan tidak sesuai dengan rencana itu. Aduh, kok aku tadi ngelakuin kayak gini kan tadi. Kok apa tadi gini kan bagus jadinya. Ini dia. Padahal baik buruk yang Allah takdirkan kepada kita itu udah pasti baik buat kita, ya kan? Itu. Sama juga seperti seorang pasien mendatangi dokter, dia ada luka parah di kakinya, luka parah di kakinya. Kemudian dia datang ke rumah sakit, jumpa dengan dokter, periksa dokter itu, ini udah parah kali ini. Jadi dokter itu memutuskan untuk amputasi. Potong kaki. Sampaikanlah kepada pasien. Tentunya pasien tidak terima, ya kan? Apalagi dia mungkin pemain bola mungkin misalnya kan, itu artinya berguna lah untuk pelari kan, gitu kan? Begini lah, dari kacamata pasien, keputusan dokter itu tidak baik. Tapi dari kacamata dokter, kalau ini tidak diamputasi kan mungkin parah, mungkin makin naik ke atas, mungkin organ tubuh lainnya, gitu kan. Begitu kadang kita ini orang-orang yang kata gitu seperti itu. Jadi kalau kita yakin bahwa keburukan itu juga ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Dan itu adalah kebaikan buat kita, kita tidak akan melakukan itu. Banyak ini yang kita kurang paham seperti ini, tidak terima. Tidak menerima takdir Allah, ya kan? Karena kalau dia tahu bahwa keburukan yang dilakukan kepada kita itu adalah kebaikan buat kita. Juga kita kaum muslimin, oleh karena itu ini bisa merusak amal kita, kan? Yang terakhir yaitu durhaka sama suami. Ini durhaka kepada suami. Bagi yang sudah berkeluarga. Iya. Karena juga Rasulullah ada mengabarkan kepada kita, salah satu orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah adalah wanita yang durhaka kepada suaminya. Pada sini. Ya kalau sholat itu, kan, itu bisa pengaruh kepada Ramadan. Jadi ini juga bisa pengaruh kepada Ramadan ya, amal-amal ibadah dia. Jadi kalau ada sholatnya tidak terima, apalagi Ramadannya. Ini. Di antara itu juga memang ini sebagian besar lah memang amal-amal perusahaan, amal-amal ibadah kita. Khususnya kita dalam Ramadan ini adalah amal-amal Ramadan kita. Yang sudah itu supaya kita menjaganya, melakukannya, ya. Keluar lagi tenaga kita juga biaya dan macam semua. Yang itu kita harus tahu juga perusahaan amal ini dan harus kita jaga agar ya biar nanti yang akhir kita masuk surganya Allah Ar-Rayyan, ya kan? Ar-Rayyan yang itu khusus untuk orang-orang yang puasa. Jangan sampai kita nanti pintu Ar-Rayyan tertutup buat kita karena mengamal kita hapus karena kita tidak tahu atau kita melakukan amal-amal perusahaan itu, kan? Walaupun di atas juga ada juga yang lain, kita juga dengar juga yang orang-orang yang yang tumpur kata bahasa Rasulullah itu, ya kan, muflis, yang itu kenapa? Menggunjing orang lain, ya kan, menggunjing orang lain. Habis parahnya.
terus dia menggunjing, pindah pala dia, bahkan tidak tanggung-tanggung. Sudah habis palanya, ya kan, dosa orang yang digunjing tidak sama dia lagi. Ini jangan sampai kita seperti itu. Nah, inilah para pemirsa Damasta sekalian, amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan supaya dan di akhir-akhir Ramadan ini yang sudah sampai di menit-menit terakhir, ya kan? Menit-menit terakhir ini kan, yang kita sudah melakukan luar biasa amal ibadah di bulan Ramadan, dan bahkan kita sudah juga mengajak saudara-saudara kita dan juga melakukan bagaimana meraih pahala di bulan Ramadan yang tidak akan kita temukan, yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Begitu luar biasanya ini, yang kita cukup serius lah. Itu kan jangan sampai kita termasuk orang yang celaka, yaitu orang-orang yang ketika Allah lebarkan, Allah perluas amal ibadah itu, tapi kita di Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini orang-orang yang merugi, ini orang-orang yang celaka. Yang seharusnya kita bisa meraup pahala luar biasa sebanyak-banyaknya ini, tapi karena kita melakukan amal-amal perusak, ya kan, perusak-perusak amal ini, karena kita tidak mendapatkan apa-apa itu. Nah, inilah dia para pemirsa yang bisa kita sampaikan, amal-amal perusak ibadah kita. Itulah tadi seputar tentang perusak amal-amal di dalam bulan Ramadan. Ternyata dari paparan dari ayahanda kita tadi, salah satunya saya menarik tadi durhaka kepada suami. Jadi itu khusus kepada istri ya Pak ya? Ya. Khusus kepada istri. Kemudian yang paling penting itu menjaga sholat ya kan Pak? Karena sholat itulah yang menjaga juga amalan-amalan lain. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan pada hari ini, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh ayahanda kita di studio Damasta kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ayahanda terkait perusak amalan di bulan Ramadan pada Ramadan berikutnya bisa kita terapkan ya, menjadi penguat kita nantinya, dan mungkin masih ada tinggal 1 atau 2 hari lagi Ramadan, masih bisa sih kita terapkan dan kita jaga lagi. Terima kasih kepada ayahanda kami atas paparannya, mudah-mudahan menjadi ilmu dan bekal bagi kita semua. Kepada pemirsa, tetap menonton acara Damasta ya. Jangan lupa dilihat materi-materi dan paparan dari ustadz-ustadz kita di Damasta, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.